Oke, saya akan menyampaikan firman Tuhan nyambung tentang orang yang tidak dapat menikmati hidup. Yang ini part ke-7 ya. Orang yang tidak dapat menikmati hidup, gambaran umum adalah orang yang dikuasai oleh sesuatu. Terjajah hidupnya, kalau dalam negara misalnya negaranya terjajah, tidak dalam kemerdekaan, ini contoh ya, maka saya yakin rakyatnya tidak bisa menikmati hidup. Karena apa? Terjajah oleh satu negara yang lebih besar. Kita dijajah oleh Belanda berapa tahun tuh ya? Katanya sih 350 tahun. Nah itu pasti orang yang terjajah adalah orang yang tidak bisa menikmati kehidupan yang normal. Saudara tangkap ini ya. Atau satu bangsa yang sudah merdeka tetapi pemerintahan yang kejam, undang-undang yang menyengsarakan rakyatnya. Rakyat tertindas, tidak ada kebebasan, semua dikontrol oleh penguasa. Nah ini gambaran dulu secara umum. Sehingga orang yang terjajah yang tadi saya katakan adalah orang yang tidak bisa menikmati hidup. Ya. Nah yang sekarang ini, di saat sekarang ini, saudara udah hidup di dalam satu negara yang merdeka, Indonesia merdeka tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Tetapi kalau saudara saat ini tidak bisa menikmati kehidupan yang normal, layak, adalah terjajah dalam arti apa? Pekerjaan sehari-hari saudara. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan, yang mungkin itu jadi rutinitas, itu merupakan suatu penjajahan dalam hidup kita. Kita bangun harus jam berapa? Kenapa? Harus bekerja. Ini contoh ya, yang kehidupan sehari-hari. Apalagi misalnya penyakit, saya lihat ada orang yang sakit, misalnya gagal ginjal, dia harus cuci darah. Saudara tanya orang itu, berapa kali seminggu dia harus cuci darah? Seminggu 2 kali. Misalnya hari Selasa, hari Kamis, itu dia hidupnya terjajah di hari Selasa, hari Kamis itu tidak bisa melakukan aktivitas yang normal, misalnya ada pesta atau jalan-jalan di tanggal yang di hari itu, Selasa dan Kamis itu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena terjajah dengan apa? Penyakit, yaitu gagal ginjal. Ini gambaran-gambaran dulu supaya saudara mengerti, supaya saudara bisa menangkap bahwa orang yang terjajah itu tidak bisa menikmati hidup ya. Nah sekarang saya mau kasih gambaran-gambaran dulu. Nanti saudara bisa menangkap selama ini saya terjajah oleh apa ya. Tadi saya sudah katakan soal pekerjaan. Nah, kita harus punya siasat bagaimana apa yang kita lakukan sehari-hari sebagai rutinitas itu bukan merupakan satu jajahan. Ada dong. Ya, saya nggak tahu ya. Saya dulu juga pernah bekerja di satu perusahaan. Saya merasa terjajah dan tertindas, tertekan, terikat. Dan saya tidak bisa menikmati itu. Walaupun tiap bulan saya terima gaji. Ada yang pernah seperti itu? Ya, pasti orang itu tidak mencintai pekerjaan yang dia geluti ya. Nanti saudara harus punya siasat bagaimana yang kelihatannya itu menjajah saudara, saudara harus bisa menikmati. Apalagi terkukung dengan pola pikir negatif. Ya, orang yang pikirannya jangan-jangan, hidupnya nggak bahagia. Saudara baru tinggal di rumah yang baru, di komplek. Ada orang lewat kiri kanan, orangnya itu lagi. Karena saudara punya pikiran yang jelek, saudara berpikir apa? Dia lagi menyatronin kita, lagi ngawasin kita nih. Jangan-jangan dia mau maling, padahal dia lagi cari alamat. Tuh. Ini pola pikir yang membuat saudara itu tidak bisa bahagia. Tangkap ini. Ya. Apalagi terkukung pola pikir negatif, kekhawatiran, kecemasan yang berkelebihan. Coba saudara tanya orang yang khawatir, punya kecemasan yang berkelebihan, emang dia bisa menikmati hidup? Beberapa minggu yang lalu saya katakan pencuri sukacita, pembunuh sukacita nomor 1 itu kekhawatiran. Kekhawatiran kalau yang wajar masih mending. Ini kecemasan yang berkelebihan. Sudah tanya orang itu, dia bisa menikmati hidup? Tidak. Tangkap ini ya. Apalagi terjajah dengan apa? Kondisi rumah tangga misalnya. Contoh ya, kalau suasananya adanya pertengkaran, tanpa saudara sadari itu saudara terjadi dengan hal-hal yang seperti itu. Kemarin saya nonton film ya, tentang Home Sweet Loan. Pernah nonton film ini?
Home sweet loan. Biasanya home sweet home. Loan itu kan pinjaman. Jadi cerita tentang seorang anak bungsu, dia terjajah di dalam hidup keluarga ini. Kenapa? Kakak-kakaknya dua itu menikah. Menikah bukannya tinggalin rumah bapaknya, masuk ke dalam. Jadi satu rumah itu ada, jadi 3 kepala rumah tangga. Kakaknya dua-duanya udah menikah. Terus bapaknya ibunya. Sedangkan dia si bungsu ini belum menikah. Dia merasa terjajah di situ. Kenapa? Dari kamar tidur yang utama, kamar tidur yang bagus, kegeser, karena ada yang masuk kan, geser sampai akhirnya ke kamar pembantu. Jadi dia punya tekad, saya harus meninggalkan rumah ini dengan punya rumah. Jadi dia nabung tuh. Nanti saudara nonton sendiri lah. Saya nggak bisa cerita film itu. Home sweet loan. Harusnya home sweet home ya. Loan itu pinjaman. Jadi dia bertekad mau punya rumah. Mau KPR. Kenapa? Dia merasa hidup di rumahnya sendiri, yaitu rumah orang tuanya, terjajah. Ya klimaksnya dia harus pindah di kamar pembantu. Karena kakaknya punya anak 2. Anaknya 2 itu harus punya kamar. Terpaksalah kamar si adik bungsu ini. Dia tergusur lah. Itu dia hidup dalam penjajahan. Nah ini contoh-contoh yang umum ya. Oke. Nah sekarang dalam hal rohani, apa yang mengikat kita? Saudara ini menjadi tawanan apa? Tawanan yang tadi saya katakan, misalnya dalam pekerjaan, usaha, tertawan dengan hal itu, tertawan dengan penyakit, yang tadi saya cerita ya, tertawan dengan roh intimidasi karena saudara ada kekhawatiran. Keluarkan firman. Kisah Rasul 20 ayat 22. Dalam hal rohani juga ada yang menawan saudara. Tetapi tawanan ini harusnya membuat saudara sukacita, yaitu menjadi tawanan roh. Sudah baca. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Saudara mau ditawan oleh roh Tuhan yang kudus? Kenapa mati ya? Oh enggak. Saudara tanpa disadari, hari ini cara pandang ya. Saya kan hari Minggu ini nggak bisa pergi mancing, betul nggak? Nggak bisa mau pergi ke tempat biliar main. Seolah-olah kan saya tertawan ya, untuk hal yang rohani. Tapi menjadi tawanan roh itu ada yang dahsyat luar biasa. Ada masalah? Mungkin colokannya ya. Jadi saudara harus menjadi tawanan roh. Di mana tawanan ini harus membuat sukacita saudara bertambah-tambah. Tangkap ya? Menjadi tawanan roh itu apa? Misalnya ibadah, pelayanan, melakukan hal-hal yang rohani. Tadi kita udah baca. Coba keluarkan lagi, atau saudara yang nggak bisa baca di sini, keluarkan di Alkitab, di handphone suci saudara, Galatia ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Saya baca ya, bisa keluar Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Tangkap ini. Kalau saudara hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran, pasti hidupmu dipimpin oleh kecemasan atau kekhawatiran. Mengerti ini? Makanya saya mau menganjurkan saudara, sesuai dengan firman Tuhan, saudara harus menjadi tawanan roh. Seolah-olah saudara terikat. Kayak saya ini terikat. Saya nggak bisa bayangkan, misalnya saya maunya saya, bebas-bebasnya saya hari ini lagi nongkrong, ngopi. Saya merenung, berarti waktu saya ngopi, nongkrong, itu saya adalah orang yang paling bodoh. Artinya membuang belian mendapat batu. Itu pola pikir saya kan. Ya ngapain sih Pak Julius, sekali-kali nggak apa-apa deh. Kita nongkrong dulu di sini, di jam yang seperti ini. Bisa nangkep ini? Ya. Nah, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Keluarkan dulu, ini ayat-ayat supaya saudara bisa mengerti. Roma 8 ayat 14, ya. Saudara sebagai tawanan roh, ada ikatan apa? Sebagai bapa dan anak. Tuhan itu bapa, kita anak. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 15-nya. Nah, selama ini saudara diperbudak oleh apa? Yang tadi saya katakan ya. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, penyakit, apa tuh pekerjaan, di mana saudara macet-macet, saudara harus
pergi juga. Kenapa? Saudara nggak punya kebebasan untuk tidak pergi hari itu karena saudara punya tugas kerja. Apalagi yang tinggalnya jauh. Mau nggak mau saudara kerjakan itu. Waktu saudara kerjakan itu dengan apa? Persungutan, sukacita, atau bahagia. Mengerti ini ya? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itulah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara terikat dengan hubungan Bapa dengan anak. Tangkap ini ya. Makanya saudara akan disebut orang yang berbahagia. Kenapa? Saudara itu anaknya. Oke? Nah, hari ini setelah saudara udah mengerti gitu ya, apa sih artinya terjajah, terikat, tertindas, tertawan. Kita hari ini cek ya. Ini hari kita lagi cek kerohanian kita. Coba cek ya. Kita ini dikuasai apa? Uang atau Tuhan? Nah ini. Saudara harus mengerti siapa yang menguasai kita, siapanya itu akan menentukan kebahagiaan kita. Kita cek, kita ini dikuasai oleh apa? Uang atau Tuhan? Ya. Dikuasai oleh atau sumber. Sarana itu apa? Pekerjaan yang diberkati, dilancarkan, usaha yang Tuhan buat ramai, jabatan yang dinaikkan, itu sarana. Saudara dikuasai oleh hal itu, uang, atau saudara dikuasai oleh sumber, yaitu Tuhan. Mengerti ya? Sebelum kita mengecek, saya ini dikuasai oleh uang atau Tuhan, saya nonton di TikTok sih, bagus juga ya. Ada ungkapan begini di TikTok. Uang tidak dapat membuat kita bahagia. Dikatakan, terus dibalas oleh seseorang. Iya, kalau uangnya sedikit. Tetapi kalau uangnya banyak, pasti bisa buat kita bahagia. Saudara setuju nggak? Di TikTok itu ada ungkapan, ya, uang tidak dapat membuat kamu bahagia. Seperti nasihat kan, uang tuh tidak membuat kamu bahagia. Disautlah oleh seseorang, iya, kalau uangnya sedikit, tetapi kalau uangnya banyak, pasti bisa buat kita bahagia. Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Bingung ya? Apakah benar seperti itu? Apa benar? Tidak ya, karena saya lihat kenyataan waktu gajinya pas-pasan, uangnya pas-pasan, arti kata cukup. Keluarga itu bahagia. Tetapi begitu diberkati melimpah sampai overdosis, ya, bahagia yang dulu sempat dicicipi, dinikmati, sekarang hilang. Itu bukan cerita bohong, kenyataan. Sampai si istrinya bilang, Om, saya lebih suka dulu waktu gaji pas-pasan. Saya rasanya hidup lebih bahagia, ada kebersamaan, ada quality time dalam keluarga. Kalau sekarang boro-boro, tuh. Kenapa? Berkat yang overdosis, berkelimpahan. Makanya saudara kalau terima berkat yang besar, dahsyat, saudara harus mengerti alasan Tuhan memberkatimu. Kalau saudara nggak tahu alasan, ya itu jadinya. Mengerti ya? Nah, soal kembali lagi pembukaan saya tadi, tanpa saudara sadari, saudara terjajah oleh rutinitas yang saudara lakukan. Misalnya tadi saya katakan pekerjaan. Coba selidiki, saudara mau macet-macet gitu ya, ya naik MRT lah, naik apa gitu, sampai susah payah untuk mencapai satu tempat, kantor atau pekerjaan. Coba saudara selidiki, itu ujung-ujungnya untuk apa sih? Cari sejumlah uang bukan sih? Betul nggak ya? Nah, saudara sehari ini harus tahu gitu, saya ini terjajah oleh apa? Ya, hari ini saudara harus merubah mindset saudara. Nah, tadi saya katakan terjajah oleh apa? Cara berpikir. Cara berpikirmu itu nanti akan menimbulkan, menciptakan filosofi hidup. Filosofi hidupmu menentukan kualitas hidupmu. Kalau enggak, saudara kerja kayak rutinitas saja. Ya, tadi saya katakan terikat oleh sejumlah uang, yaitu nanti akhir bulan gajian. Ya, datang. Kenapa? Jam 6 udah berangkat, santai aja. Waduh, gua kalau telat 2 menit aja dipotong. 200.000, demi yang 200.000 atau bagaimana? Ya, so nangkap ini dulu ya. Nah, saya mau katakan, ya gini ya. Apakah kita menguasai uang atau dikuasai uang? Uang kalau sudah jadikan hamba, ia akan menjadi hamba yang baik.
Tetapi kalau ia jadi tuan, ia akan menjadi tuan yang jahat. Saya setuju dan sangat setuju segalanya perlu uang, tapi jangan kau jadikan uang segala-galanya. Kalau kau jadikan uang segala-galanya, ia akan menghancurkan segala-galanya. Cerita-cerita tentang hubungan waktu kecil itu baik, hubungan kakak adik, udah besar ya, itu jadi musuh bebuyut. Ini depan mata saya telah